Indah pemandangannya di sekitar telaga. Udara terbuka hingga memuncak. Kepadamu diberikan karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-16 Kamis 24 Juli 2025. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata yang kalian tetapi berbahagialah mata, sebab kalian melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan kiranya bahwa semoga kita tetap tekun dan terus mendoakan mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih dalam bangku pendidikan. Juga kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang telah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya nasihat Yesus yang disampaikan kepada para murid-Nya, kepada kita semua, tentu saja Tuhan menghendaki supaya kita memiliki hati, kita memiliki telinga, kita membuka hati, kita membuka telinga kita bagi sabda Tuhan. Kita berusaha, kita berjuang dengan mengandalkan kasih karunia dan anugerah Allah sendiri, supaya kita bisa menangkap, supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa mencerna apa yang menjadi kehendak Allah
di dalam kehidupan kita. Tidak jarang bahwa meskipun mata normal, kadang-kadang telinga baik, kadang-kadang pikiran juga beres, tetapi seringkali seolah-olah ada kendala untuk memahami sabda Tuhan, untuk memahami maksud Allah, untuk mengerti rencana Allah di dalam kehidupan kita. Tidak jarang justru kita malah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa artinya semua ini? Apa maksudnya semua ini? Mengapa seolah-olah Engkau jauh? Seolah-olah Engkau meninggalkan aku? Seolah-olah rencana Tuhan berbeda sekali dengan apa yang menjadi kehendak dan keinginan kita. Maka semoga belajar dari sabda Yesus hari ini, supaya kita semua berani membuka hati, membuka diri, membuka telinga kita, membuka hidup kita, mengarahkan hidup kita, supaya kita bisa menangkap, kita bisa mendengar, kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi rencana karya keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Memang tidak gampang, memang tidak mudah, memang tidak sederhana, tetapi semoga kita senantiasa dengan perjuangan, dengan pergumulan, dengan olah rohani yang serius, kita mampu untuk membuka diri, membuka hati, mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, semoga kita senantiasa yakin dan percaya akan bimbingan, penyertaan, arahan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk senantiasa mengerti, menangkap apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.